Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan jenis wirausaha. Nama saya Rizky Amalia Nur Alfrida, dan nanti kedua teman saya akan menjelaskan fungsi dan peran wirausaha. Ada 3 jenis wirausaha. Di sini saya mengutip dari Bapak Insinyur Ciputra, the father of Indonesian entrepreneur, yaitu yang pertama necessity entrepreneur, yang kedua replicative entrepreneur, yang ketiga innovative entrepreneur. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu orang yang menjadi wirausaha dikarenakan terpaksa oleh keadaan zaman sekarang. Kalau bisa, mereka yang menginginkan necessity tidak mau menjadi pengusaha atau menjalankan usahanya sendiri. Seperti contohnya, jika dia diterima oleh pegawai negeri ataupun pekerjaan di perusahaan yang besar, maka dia akan lebih memilih pekerjaan itu dan dia akan meninggalkan usahanya. Yang kedua yaitu replicative entrepreneur, ialah wirausaha yang cenderung meniru bisnis yang lainnya yang sudah ada, seperti zaman sekarang yang lagi trending. Contohnya, mereka mendirikan HP Android seperti Oppo, Samsung, iPhone, dan masih banyak lagi, dan mereka mendirikan servisnya masing-masing. Yang ketiga yaitu innovative entrepreneur. Innovative entrepreneur itu ialah usaha yang mempunyai pola pikir kreatif, atau dalam kata lainnya tidak meniru bisnis lainnya yang sudah ada. Seperti contohnya, dia mendirikan usahanya sendiri yang belum ada dan mampu mengembangkan usahanya tersebut. Di samping itu, ada jenis usaha yang baru muncul zaman sekarang seperti sociopreneur, technopreneur, creativepreneur. Yang pertama, sociopreneur itu wirausaha yang berbisnis tidak hanya untuk profit tapi juga untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya, seperti Waste for Change. Itu merupakan bisnis sosial yang berfokus pada pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu technopreneur. Technopreneur itu wirausaha yang berbasis teknologi dan mengandalkan teknologi dalam memasarkan produknya, seperti pendiri Facebook, Google, Alibaba, dan lain-lain. Nah, berikut ini gambar. Yang pertama, pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Yang kedua dan ketiga itu pendiri Google. Yang pertama Larry Page, yang kedua Sergey Brin. Nah, yang terakhir itu merupakan pendiri Alibaba yaitu Jack Ma. Nah, yang ketiga yaitu creativepreneur, yaitu wirausaha yang punya produk dan jasa yang berkaitan dengan industri kecil seperti YouTuber.
contohnya lah Atta Halilintar. Ia terkenal kreatifnya dengan ide-ide yang sangat populer zaman sekarang. Perkenalkan, saya Ahmad Ferdiansyah Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi wirausaha dan peran wirausaha. Terbagi menjadi dua macam. Yang pertama mikro dan yang kedua makro. Peran mikro, penemu dan perencana dan penanggung jawab dalam sebuah risiko. Fungsi yang pertama, menciptakan usaha baru. Yang kedua, menciptakan peluang baru, dalam arti menciptakan sebuah lowongan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan. Ketiga, merencanakan ide, dalam arti membuat pola pikir kita menjadi kreatif, sehingga bisa memunculkan sebuah ide baru. Saya perjelas lagi tentang peran mikro. 1. Sebagai penemu, berperan dalam menemukan atau menciptakan sebuah produk atau teknologi baru. Dan yang kedua, sebagai perencana, berperan untuk merancang ide dalam perusahaan. Makro memiliki peran sebagai penggerak atau pengendali, jadi dia bisa menghandle semua bisnis. Fungsi makro yang pertama, menghasilkan lapangan baru. Yang kedua, meningkatkan ekspor, berarti meningkatkan sebuah bisnis kita sampai ke luar negeri maupun dalam negeri. Ketiga, menciptakan investasi baru, berarti mampu mendirikan usahanya sendiri. Kesempatan kerja ada 3 macam. Yang pertama, kesempatan bisnis keluarga. Yang kedua, keuntungan kompetitif di pasaran. Yang ketiga, kewirausahaan dalam milenial produk. Yang pertama, kesempatan bisnis keluarga, yaitu melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Yang kedua, keuntungan kompetitif di pasaran, yaitu adanya nilai pandang pelanggan dan keunikan produk. Yang ketiga, kewirausahaan dalam milenial produk, yaitu seperti zaman sekarang modern, kita harus mengikutinya dengan baik. Di sini saya akan menambahkan yang dikatakan Imam tadi, penempatan kesempatan kerja. Nah, di sini di dalam kesempatan yang pertama tadi, di dalam kesempatan bisnis keluarga ada 3 karakter. Yang pertama yaitu family owned business, yaitu pengelola perusahaan diserahkan kepada eksekutif profesional dari luar lingkungan keluarga, bisa sahabat ataupun teman. Yang kedua yaitu family business, yaitu usaha dikelola oleh anggota keluarga sendiri. Nah, yang ketiga yaitu bisnis family, yang cenderung menekankan pada hubungan kekerabatan seperti sanak saudara dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.